Los Angeles, 15 Januari 1947. Di sebuah pagi yang dingin dan berkabut, Betty Bersinger berjalan di sepanjang Norton Avenue, kawasan Leimert Park. Dia menggandeng tangan putrinya yang masih kecil, mengobrol ringan sembari menikmati udara pagi yang masih segar. Jalanan masih sepi, hanya ada beberapa mobil tua yang melintas pelan, deru mesinnya samar dalam suasana pagi yang nyaris hening. Saat Betty melewati lahan kosong yang dipenuhi rumput liar, matanya menangkap sesuatu di kejauhan, yaitu sebuah bentuk yang aneh. Dari jarak beberapa meter, dia melihatnya tergeletak di antara semak-semak. Sekilas, Betty mengira itu adalah sebuah manekin toko yang terbuang. Warnanya terlalu pucat, terlalu bersih, namun sesuatu terasa tidak beres. Dia melangkah lebih dekat, jantungnya berdegup kencang, dan itulah saat dunia Betty berubah selamanya. Itu bukan manekin, itu tubuh seorang wanita. Namun yang membuatnya benar-benar terpaku dalam ketakutan adalah kondisinya. Tubuh itu terbelah dua di bagian pinggang, kulitnya begitu pucat, nyaris putih seperti porselen. Tidak ada darah di sekitar lokasi, seakan-akan tubuhnya telah dikeringkan sebelum dibuang. Dan wajahnya, mulutnya terbelah lebar dari satu sisi ke sisi lainnya, membentuk senyuman mengerikan yang seolah sengaja dibuat oleh pembunuhnya. Matanya terbuka, kosong, menatap langit pagi dengan kehampaan yang mengerikan. Tubuhnya telah dibersihkan dengan begitu rapi, bahkan terlihat seperti hasil kerja seseorang yang sangat terampil atau sangat kejam. Betty Bersinger menjerit ketakutan. Pagi yang awalnya tenang berubah menjadi awal dari salah satu misteri pembunuhan paling terkenal dalam sejarah Amerika. Dan inilah kisah Black Dahlia. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Black Dahlia, dia hanyalah seorang gadis bernama Elizabeth Short. Lahir pada 29 Juli 1924 di Boston, Massachusetts. Elizabeth tumbuh dalam keluarga sederhana, namun sejak kecil hidupnya penuh cobaan. Ayahnya, Cleo Short, adalah seorang pria pekerja keras yang mencari nafkah dengan membangun jembatan miniatur untuk lapangan golf. Tapi ketika depresi besar melanda, bisnisnya hancur. Pada suatu hari, Cleo menghilang begitu saja. Mobilnya ditemukan di dekat sungai dan polisi menduga dia bunuh diri karena tekanan ekonomi. Namun bertahun-tahun kemudian, keluarga Short menerima kabar mengejutkan. Cleo ternyata masih hidup. Dia tidak mati, melainkan melarikan diri ke California untuk memulai hidup baru. Pengkhianatan itu menghancurkan hati Elizabeth. Sejak remaja, dia bermimpi meninggalkan hidupnya yang kelam dan mencari sesuatu yang lebih baik. Di usianya yang masih belia, dia berangkat ke California dengan harapan menjadi seorang aktris terkenal. Namun dunia impian itu ternyata jauh lebih kejam dari yang dia bayangkan. Elizabeth Short adalah seorang gadis yang penuh pesona, dengan rambut hitamnya yang panjang, bibir merah menyala, dan gaun hitam yang selalu melekat di tubuhnya. Dia dengan cepat menarik perhatian banyak pria di Hollywood. Dia sering terlihat di klub-klub malam eksklusif, berbincang dengan pria kaya yang menjanjikannya peran di film. Tapi di balik kemewahan itu, dia sebenarnya hidup dalam kesulitan. Elizabeth tidak memiliki rumah tetap. Dia sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tidur di apartemen teman atau di motel murah. Untuk bertahan hidup, dia sering bergantung pada pria yang bersedia membayarkan makanannya atau memberinya tempat tinggal sementara. Namun, apakah ada seseorang di antara mereka yang menyimpan niat jahat? Bagaimana Elizabeth bisa berakhir di tanah kosong itu? Beberapa hari sebelum tubuhnya ditemukan, Elizabeth terlihat di sebuah bar di Los Angeles. Saksi terakhir yang melihatnya mengatakan bahwa dia sedang bersama seorang pria yang tidak dikenal. Malam itu, dia menghilang. Dan 5 hari kemudian, dia ditemukan dalam keadaan dimutilasi secara brutal. Dan apakah pria itu yang membunuhnya? Dan yang lebih penting, kenapa dia dibunuh dengan cara yang begitu sadis? Sudah lebih dari 7 dekade sejak tubuh Elizabeth Short ditemukan dalam kondisi yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Polisi telah memeriksa lebih dari 150 tersangka, dari dokter, polisi, hingga mafia Hollywood. Namun tidak satupun dari mereka yang benar-benar terbukti bersalah. Saksi-saksi yang mungkin mengetahui sesuatu perlahan menghilang. Bukti-bukti yang dulu dianggap penting terkubur dalam arsip yang berdebu.
Apakah pembunuhnya memang begitu cerdik hingga berhasil lolos selamanya? Atau ada kekuatan lebih besar yang melindungi identitasnya? Banyak yang percaya bahwa dunia Hollywood di tahun 40-an lebih gelap daripada yang terlihat. Dunia yang dipenuhi oleh pria-pria berkuasa, rahasia yang dijaga ketat, dan orang-orang yang bisa menghilang dalam sekejap tanpa pernah ditemukan lagi. Elizabeth Short mungkin hanyalah salah satu korban dari sesuatu yang jauh lebih besar. Apakah dia hanya kebetulan berada di tempat yang salah? Ataukah dia melihat atau mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya dia ketahui? Yang lebih mengerikan, pembunuhnya mungkin tetap berada di antara mereka, hidup tanpa rasa takut, menyaksikan dunia melupakan kejahatan yang telah dia lakukan. Sementara itu, wajah Elizabeth Short terus menghantui sejarah. Tatapan kosongnya, senyuman mengerikan yang dipaksakan oleh pembunuhnya, dan tubuhnya yang dibersihkan dengan begitu rapi. Seakan-akan dia tidak hanya dibunuh, tapi dipersiapkan untuk sebuah pertunjukan terakhir. Mungkin pembunuhan Black Dahlia bukanlah sekedar kasus kriminal biasa. Mungkin ini adalah sebuah pesan yang ditinggalkan oleh seseorang yang tahu bahwa dia tidak akan pernah tertangkap. Dan hingga hari ini, kebenaran itu tetap terkubur dalam kegelapan.